أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدث bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas sedikit dari ayat 157 yang sudah kita bahas. Allah telah berfirman pada ayat 157, a'udzu minasyaitonir rajim, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Allah Ta'ala nyatakan bahwa mereka yang mendapatkan musibah dan kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah Ta'ala mengatakan bahwa untuk mereka itu ya, Allah Ta'ala berikan sholawat. Allah Ta'ala limpahkan sholawat. Apa sholawat itu? Sholawat itu mufassir mengartikan sebagai bentuk pengampunan dari Allah Ta'ala. Itu pertama. Lalu sesudah sholawat apa? Pengampunan apa? Rahmah, kasih sayang. Sesudah mereka mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kasih sayang. Kasih sayang itu artinya keselamatan dari azabnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpulkan pada menurut ayat 157, ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apa kaitannya? Ya, apa kaitannya antara sabar dan mendapat petunjuk? Ada sabar yang Allah Ta'ala katakan innallaha ma'as sabirin pada ayat sebelumnya. Lalu di sini Allah Ta'ala mengatakan wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ada kesamaan ya antara sabar, ya, antara sabar dan petunjuk. Sabar itu adalah menahan diri, ya, menahan diri dari melakukan tindakan-tindakan yang salah. Kan begitu sabar saya. Kalau saya tidak sabar, saya berbuat begini, tidak karu-karuan nanti. Jadi saya sabar, baik. Lalu muhtadun sama saja, berpetunjuk sama saja. Yang disebut muhtadun adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi kan sama ya. Orang yang disebut muhtadun, orang yang disebut berpetunjuk adalah orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sama dengan sabar. Sabar adalah mengerjakan perbuatan yang diridhoi Allah Ta'ala. Sama-sama berbuat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bentuknya berbeda, tapi dalamnya sama. Bentuknya berbeda. Di satu sisi, kalau sabar itu
kelihatannya menahan diri dari melakukan tindakan-tindakan yang merusak, muhtadun mengerjakan perbuatan-perbuatan yang membawa pada kebaikan, hampir sama lah. Tetapi keduanya sama, yaitu bahwa orang itu bisa bersabar karena dia tahu manfaat dari kesabaran. Muhtadun, berpetunjuk, orang itu dia mendapatkan petunjuk, berada di atas petunjuk, mencari petunjuk ya, dengan kesabaran. Nah, kalau orang itu tidak sabar untuk cari petunjuk, apa terjadi? Tidak cari petunjuk dia, tidak cari petunjuk. Karena dia sabar, mau dia cari ilmu. Kalau dia tidak sabar, wah, cari ilmu ini berat ya. Mana ada orang misalnya begini misalnya, Anda ya tidak usah ngundang saya ke resepsi ke manten. Saya itu kok diundang resepsi berat sekali, tidak ada semangat. Yang tadi pagi pusing berangkat, gitu ya. Yang tadi pagi di tempat tidur sekarang ada. Tapi begitu pelajaran, yang tidak sakit jadi sakit. Gitu ya. Saya sudah tidak apa-apa tadi, saya tapi mau maghrib itu datang semua penyakitnya. Habis sisa hilang. Begitu ya, hilang. Begitu ya, resepsi lengkap. Tidak perlu kesabaran memang, tidak perlu kesabaran, kenikmatan, passionate, gitu ya, semangat dia. Tidak perlu kesabaran. Kalau cari ilmu kesabaran. Kata Nabi SAW, man salaka thariqan yaltamisu bi ilman salaka thariqal jannah. Siapa yang melewati jalan cari ilmu, dia melewati jalan ke surga. Cuma tidak kelihatan surganya, tidak kelihatan. Tapi saya percaya pada Nabi SAW. Man salaka thariqan yaltamisu bi ilman salaka thariqal jannah. Siapa yang melewati jalan cari ilmu, dia itu menuju ke surga. Begitu ya. Jadi orang mencari ilmu itu tidak banyak sama dengan surga. Tidak ramai surga itu. Kalau stadion bola ramai, wah, yang main 11 orang, 22 orang, tapi suaranya ramai lah. Padahal kalau ada penonton sepi. Begitu ada penonton begitu ya. Tapi kalau majelis ta'lim, di mana di situ saat orang itu berpikir, orang malas mau berpikir, orang cari ilmu malas. Padahal dengan orang itu punya ilmu, berpikir, dia bisa sabar. Karena tidak punya ilmu, tidak berpikir, akhirnya tidak sabar dia. Karena tidak punya ilmu, tidak berpikir dia, tidak sabar. Jadi di sinilah kaitannya mengapa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengkaitkan antara sabar dan mencari ilmu. Ini harus kita pahami. Makanya Nabi SAW bersabda pada sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, "Ya'ti 'alan nas zaman." Nanti akan datang zaman untuk manusia. Apa? As-sabir fihim 'ala dini. Orang yang sabar memegang agamanya kal qabid 'ala jamr, seperti orang memegang bara api, seperti orang memegang batu yang menyala. As-sabir fihim 'ala dini kal qabid 'ala jamr. Orang yang memegang agamanya itu saat itu seperti orang memegang bara api. Waktu zamannya Nabi, ada Nabi orang tidak ada yang dimakan, baju tidak ada, rumah tidak ada, tapi mereka hebat. Tapi ada lagi datang zaman di mana orang-orangnya itu berbondong-bondong mencari dunia. Ada orang cari agama. Anda ada apa? Mencari agama. Anda kenapa menjalankan agama? Yang tidak ngerti agama, tidak menjalankan agama, hebat kok Anda mau menjalankan agama. Anda siapa? Untuk apa menjalankan agama? Ya untuk begitu. Jauh usah pinter. Yang tidak mengerti agama, anti agama, tidak menjalankan agama, punya segala. Anda punya apa? Begitu ya. Tidak perlu menjalankan agama lah. Tidak serta-merta ada yang mendorong. Dulu zamannya Nabi, orang lihat Nabi SAW, tidak lihat yang lainnya orang. Orang lihat Nabi saja. Jihad lihat Nabi, ibadah lihat Nabi, sedekah lihat Nabi lah. Sekarang contohnya tidak ada. Orang mau berbuat baik itu bekalnya perlu ilmu dan sabar. Perlu ilmu dan sabar. Kalau orang tidak punya ilmu dan kemudian tidak sabar, dia dimakan oleh segala musibah yang menimpanya. Dia disesatkan oleh masyarakat karena tidak punya ilmu dan dia kemudian tidak sabar. Karena tidak punya ilmu tidak sabar dia.
Apa ya contohnya? Gitu ya. Contohnya kesabaran dan ilmu itulah. Lihat Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat selanjutnya 158. A'udzubillahi Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa, gitu ya, Bukit Safa dan Bukit Marwah itu syiarnya Allah Ta'ala. Bukit Safa adalah sebuah bukit dan Marwah adalah sebuah bukit yang terletak di sampingnya Ka'bah. Apa sih ceritanya? Allah Ta'ala kenapa tidak mengatakan Arafah, Mina, Hajar Aswad, Maqam Ibrahim? Itu syiar-syiarnya Allah Ta'ala semua. Gitu ya. Itu syiarnya Allah Ta'ala ya. Arafah, Mina, Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, itu syiarnya Allah Ta'ala juga. Tapi Allah Ta'ala tidak menyebutkan. Yang disebutkan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu syiar-syiarnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah Ta'ala. Apa cerita di balik itu? Cerita di balik itu Nabi Ibrahim, dia diperintahkan Allah Ta'ala untuk menuju ke daerah itu, daerah haram. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitul haram. Ya Allah, saya letakkan keluarga saya itu di daerah haram yang tidak ada tanamannya. Gitu ya. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Itu ya, jadikan ya Allah hatinya manusia ke sini, tidak ada orang di sini. Nabi Ibrahim berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan manusia ke sini. Kalau saya meletakkan anak saya, istri saya di sini, tidak ada orang yang mati. Tolong letakkan di sini ya Allah. Waktu Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, sejak terjadi Nabi Ismail yang masih bayi, dipanggil, ya Ibrahim, kamu letakkan kami sendirian di sini. Tidak noleh Nabi Ibrahim. Lalu dipanggil lagi, tidak noleh. Dipanggil lagi yang ketiga, apa kalau Allah merintahkan? Iya, selesai. Tapi bukan serta-merta selesai masalahnya. Apa yang terjadi? Perlu air. Air, di mana airnya? Tidak ada. Apa yang terjadi? Lari dia. Siti Hajar ke Bukit Safa. Bukit naik ke bukit loh ini. Ini orang perempuan ini. Orang perempuan. Orang laki, orang perempuan naik gunung. Kalau kita belum tentu bisa. Sebentar sudah enak sini. Begitu ya. Ini orang perempuan naik ke gunung. Lihat dia. Melihat apa ada air di situ. Apa ada burung barangkali, biasanya ada air di bawahnya. Tidak ada. Oh, dia ke Bukit Marwah. Safa itu disebut Safa karena di situ Safa dalam bahasa Arab artinya amlas, tanah yang tidak ada tanamannya sama sekali. Gitu ya. Tanah yang tidak ada tanamannya sama sekali. Amlas, malas. Makanya orang disebut malas karena tidak mengerjakan apa-apa, dia tidak ada gunanya. Malas, ada malas, ada. Tidak ada gunanya sama sekali, tidak muncul. Begitu ya. Tanah amlas, tidak ada apa-apanya sama sekali. Marwah kerikil. Gitu ya, kerikil kecil-kecil lah. Naik ke Bukit Marwah dia. Bukit Marwah ya kosong. Kembali dia ke Safa. Salam. Tidak ada lagi. Kembali ke Marwah, tidak ada lagi. Kembali ke Safa, tidak ada lagi. Kembali ke Marwah. Sampai di Marwah dilihat ada burung. Ada burung. Oh, ada burung sebelah sana itu. Tepat di bawahnya ada bayinya. Kok ada burung? Turun dia. Ternyata di situ sudah muncrat, gitu ya. Muncrat air Zam-Zam. Begitu ya. Nah, lihat di sini. Allah Ta'ala, kalau kita lihat Ka'bah, kita. Ka'bah itu representasi dari ubudiyah, penyembahan kepada Allah Ta'ala. Mengapa ya? Ka'bah itu adalah sebuah bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai representasi dari rumah yang di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur ada seperti Ka'bah yang dikelilingi oleh malaikat, 70.000 malaikat setiap hari yang tidak kembali lagi. Namanya tawaf, mengitari. Safa, Marwah tidak disebut tawaf, sa'i, usaha. Sa'i, usaha. Lihat, usaha seharusnya dikaitkan dengan orang laki, namanya usaha. Namanya kan usaha, usaha itu harus orang laki, pakai kekuatan. Tapi
yang terjadi di situ orang perempuan. Nah, gitu ya, orang perempuan. Artinya orang perempuan itu punya kekuatan dia. Apabila itu terkait dengan keluarganya, ada kekuatan dia. Nah, Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran itu 2 kali. Itu 2 kali Allah Subhanahu wa taala katakan pada surat Luqman ayat 14. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Allah Ta'ala, kami memberi wasiat kepada manusia biwalidayhi, untuk berbaik pada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuh, lah yang disebutkan ibunya, bukan bapaknya, ibunya lah, dikandung oleh ibunya wahnan ala wahnin, lemah lah, begitu ya, lemah, bukan dengan kekuatan. Allah tidak mengatakan oh ibu itu kuat, tidak. Artinya ibu itu kuat bukan dengan tubuhnya tapi dengan jiwanya. Begitu ya, ibu itu kuat bukan dengan tubuhnya, dengan jiwanya. Nah, dia mau masak untuk anaknya, mau cari uang untuk anaknya, berarti dia lemah. Nah, begitu ya, berarti dia lemah. Tapi dia untuk anaknya ada kekuatan dia. Nah, wahnan ala wahnin. Allah Ta'ala tidak mengatakan kuat di atas kekuatan, lemah di atas lemah. Nah, gitu ya. Wa fisalu fi amain. Nah, bisa lepas setelah 2 tahun. Setelah 9 bulan tambah 2 tahun. Setelah 9 bulan tambah 2 tahun. Nah, setelah 9 bulan mengandung tambah 2 tahun. Anishkurli wali walidaika. Kalian bersyukur kepada saya dan kepada kedua orang tua kalian. Lalu pada surah Al-Ahqaf 15, wasal insana biwalidayhi ihsana. Nah, dan kami wasiat kepada manusia untuk baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuh, lagi hamalathu ummuh. Nah, ibunya mengandung karhan. Nah, bukan dengan senang hati, karhan, terpaksa, berat ini. Wa wada'athu karhan. Nah, berdiri berat. Nah, nanti waktu melahirkan karhan, tidak dengan tertawa. Nah, orang mengandung berat. Nah, bukan dia dengan senang hati. Nah, begitu ya, bukan dengan senang hati mengandung itu. Nah, melahirkan bukan dengan senang hati. Nah, hamalatu ummu karhan, waktu mengandung berat. Tidak dengan senang hati. Wada'athu karhan, waktu melahirkan juga berat. Wa hamluhu wa fisalu 30 syahra. Gitu ya. Mengandung dan melahirkannya membutuhkan waktu 30 bulan. 30 bulan, 12 tambah 12 tambah 6. Nah, mungkin bulan 1 sampai 3 ringan. Mungkin tidak tahu kalau hamil dia. Tidak tahu. Lah, ada sakit ke dokter, oh ini ada isinya. Lah, ini ada isinya. Lah, sudah 3 bulan. Kalau sebelum itu sebelum 4 bulan, 1 sampai 3 bulan biasa saja. Tapi begitu memasuki bulan ke-4 rupanya gitu ya, baru mulai berat. Nah, 30 bulan. Nah, gitu ya. Inilah yang terjadi. Gitu ya. Hendaknya kita gitu ya, Allah Ta'ala ajarkan pada surah Al-Ahqaf gitu ya, hatta idza balagha ashuddahu wa 40 sana. Waktu sudah dewasa, sudah umur 40 tahun, apa ajarannya? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Nah, ya Allah berikan saya kemampuan untuk bersyukur kepada nikmat-Mu yang Kau berikan kepada saya dan kepada kedua orang tua saya. Nah, kalau kedua orang tua saya itu misalnya tidak ada yang dimakan, nah, saya keluarnya tidak sehat nanti. Nah, makanan. Yang penting lagi, kalau orang tua saya itu bukan orang beriman, kafir, saya keluar sebagai orang kafir, mati sebagai orang kafir. Nah, jadi nikmat petunjuk, nikmat makanan. Nah, begitu. Oleh karenanya wa an a'mala sholihan tardah. Ya Allah, jadikan saya bisa berbuat baik yang Engkau ridhoi. Lah, wa aslih li fi dzurriyyatin, dan perbaiki nanti keturunan saya. Nah, inilah gitu ya, contoh dari Allah Subhanahu wa taala bahwa gitu ya, seorang itu hidup harus menjalani kesabaran, dan itu kesabaran itu perlu ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, tidak sabar dia. Nah, gitu. Kalau orang itu tidak punya ilmu, tidak sabar. Nah, seperti seperti Siti Hajar. Dia Nabi Ibrahim dulu. Dia meletakkan istrinya di situ sama anaknya. Nah, kalau tidak sabar, tidak bisa, tidak kuat dia.
Istrinya juga begitu. Kalau tidak sabar, dia tidak kuat. Kenapa keduanya sabar? Karena berilmu. Karena berilmu. Begitu ya. Karena berilmu baru gitu ya, bisa sabar. Prosesnya, siapa yang membentuk Nabi Ismail sampai dewasa? Ibunya. Nabi Ibrahim itu datang, Nabi Ismail sudah besar lah. Gitu ya. Baru dia ngomong, gitu ya. Inni ra'aitu fil manam anni azbahuk, saya melihat dalam mimpi saya menyembelih engkau. Sudah dewasa. Sudah dewasa. Nabi Ibrahim datang itu Nabi Ismail sudah dewasa lah. Begitu ya. Terjadi prosesnya. Nah, itu tidak sampai tersembelih Nabi Ismail lah. Lalu kemudian gitu ya, Nabi Ismail membantu Nabi Ibrahim di dalam membangun Ka'bah. Begitu ya, dalam membangun Ka'bah. Kedua orang andaikan gitu ya, bisa kita bayangkan bagaimana ya kalau Nabi Ibrahim itu sendirian. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah di mana dia meninggikan pondasi yang sudah ada. Dia meletakkan, yang ngangkat batunya siapa? Nabi Ismail. Yang angkat batunya Nabi Ismail. Angkat batunya Nabi Ismail, dia membawakan ini loh. Nabi Ibrahim meletakkan satu. Bukan Nabi Ibrahim membawa begini, tidak. Nabi Ibrahim meletakkan satu, tapi yang membawa batu itu Nabi Ismail. Yang jasanya siapa? Jasanya seorang ibu yang menjadikan anaknya menjadi sabar waktu mau disembelih, mau membantu orang tuanya membangun Ka'bah, mau menceraikan istrinya saat diminta untuk diceraikan oleh Nabi Ibrahim. Nah, itulah jasa dari seorang ibu yang harus kita paham. Jadi kalau kita melihat Ka'bah, yang kita lihat, wah, ini penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil perbuatan seorang pria lah. Hajar Aswad juga begitu. Lalu makam Ibrahim juga begitu. Tapi waktu kita melewati sa'i, waktu kita tawaf, santai kita. Tapi begitu kita sa'i, ada dua lampu hijau di tengah-tengah tempat sa'i itu, di mana kita harus berlari-lari. Karena karena Siti Hajar pun juga berlari di situ. Kata-kata sa'a, ada unsur usaha di situ. Memang ayat ini terkait dengan di dua tempat ini ada dua berhala, Isaf dan Na'ilah, katanya begitu. Isaf dan Na'ilah, dua berhala diletakkan di mana dulu mereka itu tawaf sa'i melewati dua berhala ini. Bagaimana sekarang kok kita diperintahkan untuk juga sa'i? Allah Ta'ala mengatakan inna Safa Marwata min sya'airillah. Safa Marwah itu punya tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, bukan tanda-tanda kekafiran, tidak. Faman hajjal baita aw i'tamar, siapa yang melakukan haji ke Makkah aw i'tamar fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, tidak salah bahwa dia untuk apa? Ayat tawaf bihima, untuk mengitari. Allah Ta'ala tidak mengatakan ayat tufa, tidak, ayat tawaf. Ayat tawaf, bukan ayat tufa juga boleh sebenarnya untuk mengitari Safa dan Marwah, tapi Allah mengatakan ayat tawaf dari kata-kata tawwa'a. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Makanya salat sunat disebut tatawwu, sesuatu yang dipaksakan untuk dikerjakan meskipun bukan wajib. Bukan fardu, tapi harus saya kerjakan. Meskipun bukan wajib. Salat tatawwu, saya harus sunnah qobliyah, saya harus sunnah ba'diyah, saya harus tahiyatul masjid. Tatawwu sesuatu yang harus saya kerjakan untuk kebaikan meskipun tidak wajib. Di sini Allah Ta'ala mengatakan, di sini kita ayat tawaf, hendaknya orang itu mengusahakan dirinya untuk bisa tawaf di Safa dan Marwah. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang tatawwa, siapa yang memaksakan dirinya untuk berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala katakan syakirun alim. Allah Ta'ala itu syakir. Ada lagi syakur. Gitu ya. Penghuni surga, waktu mereka masuk ke surga, apa kata mereka? Alhamdulillah alladzi azhaba 'anal hazan. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghilangkan kesedihan dari kami, kekhawatiran.
Inna rabbana laghafurun syakur. Tuhan kami itu ghafur, pengampun, syakur. Syukur Allah Ta'ala itu. Kita masuk surga, semua orang masuk surga dengan membawa dosa, ada dosanya, diampuni Allah Ta'ala. Di dunia sudah diampuni, di akhirat diampuni lagi. Syakur, perbuatan kecil dinilai besar Allah Ta'ala. Andaikan Allah Ta'ala itu masukkan surga berdasarkan perbuatan kita, tidak cukup. Tidak cukup. Syakur Allah Ta'ala. Betul, perbuatan kecil gampang ringan dibesar-besarkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar bisa masuk surga. Loh, begitu. Syakur Allah Ta'ala. Perbuatan kecil dinilai besar Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dari rahmatnya kepada kita. Nah, gitu. Karena hendaknya kita yang banyak-banyak berbuat baik, gitu ya. Hendaknya kita berbuat baik dan itu perlu ilmu. Agar apa? Agar sabar. Nah, agar sabar. Seorang gitu ya, yang berjalan di kegelapan malam, gitu ya, untuk menuju ke masjid, gitu ya, Bashir al-masyaina fi dhulam ila al-masajid binuri tam yaumil qiyamah, berikan berita gembira kepada orang yang mau berjalan di kegelapan malam untuk ke masjid dengan apa? Binuri tam yaumil qiyamah, dengan cara yang sempurna di hari kiamat. Gelap, maghrib berangkat agak gitu ya, pulangnya agak gelap. Nanti isya bukan jam 7, Nabi SAW agak malam, bayangkan, malam sepi, berangkat dia ke masjid, sholat isya, baik. Subuh dingin subuh itu dingin, berangkat dia ke masjid. Mau berangkat ke masjid, gelap dingin sepi, berangkat dia ke masjid. Perlu kesabaran kan? Kok bisa sabar? Karena punya ilmu. Kalau orang itu tidak punya ilmu, tidak punya tujuan, tidak sabar dia. Karena tidak punya ilmu, tidak punya tujuan dia, tidak sabar. Hendaknya kita harus punya ilmu. Agar apa? Agar sabar. Ya. Untuk apa? Agar kita menjadi orang yang mulia. Nah, baik, sekarang kita membicarakan orang-orang yang tidak sabar. Nah, tadi sudah ada contohnya yang sabar. Sekarang mari kita baca contohnya orang-orang yang tidak bersabar. Pada 159, tinggal baca saja. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menutup informasi terhadap apa yang kami turunkan berupa bayinat, penjelasan, wal huda, petunjuk, min ba'di ma bayanul insan lin nasi fil kitab, sudah kami jelaskan di kitab, yaitu Taurat, yaitu Injil. Apa? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk termasuk hewan. Nah, ada di Taurat mengenai Nabi SAW, di Injil juga ada. Kenapa kok mereka tidak mengajarkan itu kepada masyarakat? Nah, itu seharusnya mereka mengajarkan. Nah, orang yang membaca Taurat seharusnya mereka sholat, mengajarkan sholat. Nah, begitu ya. Loh, jangan dipakai sendiri, ya diajarkan. Nah, lalu kemudian datang Injil, Nabi sembah Injil, ya diajarkan. Nah, gitu ya, diajarkan. Dan kalau orang tidak diajarkan kepada sesamanya, perhatikan. Kalau ada yang tanya, apa sih agamanya orang Quraisy? Tidak ada agamanya, tidak usah dibahas, tidak ada agamanya. Loh, lah kok mereka haji? Ya mereka hanya mengerjakan haji saja. Nah, sholat tidak, zakat tidak. Loh, ini kan mesti diajarkan oleh orang Nasr dan orang Yahudi kepada orang Arab saat itu. Gitu ya, diajarkan. Ini loh, kita mesti sholat, caranya begini. Kita mesti zakat, caranya begini. Kita mesti haji, caranya begini loh. Diajarkan. Ini tidak. Ilmu dipegang mereka sendiri. Nah, Taurat hanya mereka yang tahu. Mana contohnya sholatnya? Tidak ada. Nah, zakat tidak ada. Ya, tidak ada zakat, tidak ada. Hanya haji saja. Itu pun haji tidak dikerjakan dengan sempurna lah. Allah Ta'ala mengatakan, wa in kuntum min qablu la fi dhalalin mubin. Kalian sebelumnya itu dalam keadaan sesat, tidak ada agamanya, tidak ada agama Nasara, tidak ada agama Yahudi, tidak ada agamanya. Nah, menyembah berhala dan sebagainya. Nah, dalam kesesatan yang nyata. Padahal di situ ada mereka-mereka yang punya Taurat, punya Injil, tapi tidak diajarkan lah. Hati-hati. Allah Ta'ala mengatakan, jangan sampai sekali-kali orang itu menutupi ilmu lah. Loh, ini lebih dari itu, tidak mau belajar agama loh.
bahaya. Ilmu itu cahaya. Tanpa ilmu orang tidak tahu apa-apa. Tanpa ilmu orang tidak mengerti apa-apa. Orang tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti apa bagaimana? Tidak kenal Allah Ta'ala. Kalau tidak kenal Allah Ta'ala, perbuatannya sia-sia, tidak menghasilkan apapun. Meskipun kelihatannya baik, tapi bukan karena Allah Ta'ala. Lebih dari itu, berbuat zalim, mengambil hartanya orang, mengambil jiwanya orang. Loh, semua ini terjadi karena manusia itu tidak berilmu, tidak ada cahaya. Baik, Allah Ta'ala katakan illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang yang bertobat. Baik, wa aslahu, lalu dia masuk Islam, gitu ya. Wa bayyanu, dijelaskan. Gini loh, dari Taurat tuh begini. Allah Ta'ala katakan faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Saya menerima taubatnya dan saya itu tawwabur rahim. Saya tawwab. Saya menerima taubat dan saya Maha Penyayang lah. Saya balik saja sekarang. Berarti orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Ta'ala, diterima taubatnya adalah orang yang mengajarkan ilmu pada orang lain lah. Begitu. Jangan orang tidak punya ilmu sama sekali. Hidup hanya untuk dunianya saja, tidak punya ilmu dia. Apa yang terjadi? Tidak mengharap pada Allah Ta'ala. Loh, sulit loh, berat loh. Orang hidup tidak mengharap pada Allah Ta'ala itu berat loh, sulit, berat. Karena dia tidak merasa tidak cukup. Pertama, kedua dia tidak merasa tenang. Nanti saya kalau begini bagaimana? Kalau saya kena musibah begini bagaimana? Kalau saya begini bagaimana? Orang beriman tidak. Dia merasa cukup terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, dan dia yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Lihat di sini, contohnya orang tidak sabar, yaitu orang kafir. Ayat 161. Innal ladzina kafaru wa matum wa hum kuffar. Orang-orang yang kafir dan dia mati dalam keadaan kekafiran. Orang kafir itu kenapa sih? Kok tidak mau masuk Islam? Allah Ta'ala katakan istahabul hayatad dunya al-akhirah. Cinta dunia. Coba tanyakan kepada mereka-mereka yang tidak mau menerima kebenaran. Apa sih bahayanya orang Islam itu? Apa sih bahayanya? Coba, apa orang Islam itu bisa karate atau punya senjata? Apa sih bahayanya orang Islam itu apa? Bahayanya orang Islam itu nanti mereka mengajarkan ajaran yang membatasi hawa nafsu mereka. Oh iya, tidak boleh dibatasi hawa nafsu itu. Tidak benar Islam itu. Membatasi hawa nafsu tidak boleh. Hawa nafsu dibebaskan mesti. Gitu ya. Boleh kawin dengan orang perempuan, boleh kawin dengan orang laki. Gitu ya. Orang laki boleh. Perempuan boleh. Kawin dengan hewan ya tidak apa-apa. Begitu ya. Tidak ada batasnya. Agama membatasi. Batas itu artinya moral. Mereka tidak mau batas, tidak mau memoral mereka. Jadi hawa nafsu. Mereka tidak mau dibatasi. Tidak boleh begini, harus begini. Oh, tidak bisa. Saya harus begini. Saya mesti mengerjakan perbuatan yang saya sukai. Saya mau bunuh orang boleh. Gitu ya. Saya mau bunuh orang boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh bunuh orang? Saya bunuh orang. Kenapa? Gitu ya. Kalau Islam tidak, membunuh orang dibunuh. Sekarang tidak boleh. Ada hari, saya lupa harinya itu, karena itu berdampingan dengan hari batik. 1 Oktober atau 1 November itu, yaitu hari anti hukuman mati. Ada itu, internasional. Hari anti hukuman mati. Islam mengatakan orang bunuh harus dibunuh. Ini tidak boleh dibunuh ya. Masuk kelas temannya ditembaki semua. Tidak dibunuh. Terulang lagi. Islam tidak. Ada orang membunuh harus dibunuh. Ada orang sudah kawin berzina dilempari sampai mati. Dilempari sampai mati lah. Gitu ya. Dilempari sampai mati. Tidak berani orang berzina, tidak berani lah. Mengapa? Dia sudah melihat ada orang mandi darah di depannya. Kalau dilempar, sudah tidak kepingin kawin lagi. Saya tidak kepingin. Sama itu pengajian saja. Tidak berani dia. Tidak berani main-main lah. Dia lihat orang dirajam. Begitu ya.
karena sudah hilang hawa nafsunya. Melihat tadi ada orang ada mencuri, dipotong. Tidak berani mencuri dia. Saya mencuri, hilang tangan saya. Tidak mau dia. Tidak mau. Ini Islam. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini zakatnya buat kamu, saya ambil dari orang-orang, dan ini hadiah. Apa yang terjadi? Nabi naik ke mimbar dan beliau berkata, yang maknanya ada seorang yang saya perintahkan untuk ambil zakat. Lalu dia datang kepada saya berkata, ini untuk engkau ya Rasulullah, dan ini untuk saya. Kalau sekiranya dia duduk di rumahnya bersama ibunya, bapaknya, ada yang ngasih uang, ngasih sesuatu, adalah jangan sampai kalian hari kiamat nanti datang dengan membawa apa yang didapatkan di dunia ini, yang dari hasil yang tidak resmi, ilegal. Gitu ya. Kalau mengambil hewan ini, gitu ya, menjadi buas, hewan ini jadi buas dan sebagainya. Hati-hati. Ini ngomong Nabi, lapor, itu salah. Gitu ya. Gratifikasi itu salah dalam Islam. Begitu ya. Gratifikasi salah dalam Islam. Karena tidak ada batasnya. Bisa cuma sekedar kue saja atau rumah. Kue atau rumah. Kue 2.000, rumah 2 miliar. Tidak ada batasnya lah. Inilah Islam. Begitu ya. Islam mengajarkan kita untuk membatasi diri lah. Orang-orang yang tidak beriman tidak mau dibatasi. Apa terjadi? Kerusakan. Dan mereka itu dilaknat oleh Subhanahu wa taala. Mengatakan ulaika alim laknatullah wal malaikah wan nas ajmain. Dilaknat oleh Allah. Laknat itu dikeluarkan dari rahmat Allah taala loh. Allah taala bersama para malaikat, bersama manusia. Kenapa ya? Kok harus Allah taala itu mengajak mereka loh? Orang makhluk yang tidak mementaati Allah taala adalah makhluk yang melawan Allah taala. Begitu ya. Makhluk yaitu manusia tentunya yang tidak mementaati Allah taala, melawan Allah taala, gitu ya, adalah makhluk yang memohon kemurkaan Allah taala. Kalau ada makhluk yang minta dimurkai Allah taala dan kita tidak ikut memurkai orang tadi, kita bisa kena murkai Allah taala. Kita bisa kena murkai Allah taala loh ya. Jangan. Ada makhluk yang dimurkai Allah taala. Apa yang terjadi? Kita doakan lah, loh, tidak boleh. Begitu ya. Ini orang baik, ini begini loh. Ini orang tidak sholat. Ini orang tidak sholat orang ini. Ya tapi dia baik loh, tidak sholat. Gitu. Soal dia sebaik apapun tidak sholat dia salah. Ada orang beriman sholat ada kekurangannya, ya silahkan. Hubungan masalahnya dengan Allah Taala. Tapi ini tidak sholat. Orang ini sudah tidak lagi menghormati Allah Taala. Lalu kita hormati. Gitu. Berarti orang ini mau merusak hukumnya Allah Ta'ala, mau merugikan sesamanya. Begitu loh. Orang kafir itu satu sama lain berbahaya, saling membahayakan. Orang kafir satu sama lain membahayakan. Begitu. Bukan saling memberikan dukungan keamanan, tidak. Saling membahayakan. Takut mereka. Saling membahayakan. Tetapi itu semua terjadi karena mereka memang membenci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kana al-kafiru ala rabbih dhahiru. Bahkan al-kafiruna ala rabbihim dhahiru, gitu ya. Orang kafir itu bahkan kafir ala rabbihim dhahiru. Orang kafir itu untuk melawan Allah taala saling membantu. Orang kafir saling membantu di dalam apa? Melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah sepantasnya mereka itu dilaknat oleh siapapun yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, selamanya. Selamanya mereka itu berada di neraka, la yukhaffafu anhumul azab wa lam yunzarun. Kenapa ya? Kok mereka itu harus dimasukkan neraka? Loh, orang yang berbuat salah, ini rahasianya ya. Dua orang, yang satu orang mentaati Allah Ta'ala, yang satu melawan Allah Ta'ala. Orang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia menikmati balasan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan ajir, bukan jaza, ajir. Allah Ta'ala katakan ajir, balasan. Dia mencintai kebaikan, mencintai balasan dari Allah Ta'ala. Sebaliknya orang kafir, iblis contohnya, dia senang, ridho diazab. Dia senang diazab. Kita orang yang mentaati Allah Ta'ala tidak mau diazab. Iblis melawan Allah Ta'ala mau dia diazab. Itu pembawaan sudah. Pembawaannya orang yang melawan Allah Ta'ala mau diazab dia, mau diazab.
Pembawanya adalah mentaati Allah Ta'ala, tidak mau diadab dia. Nah, saya mentaati Allah Ta'ala kok saya harus diadab? Nah, sebaliknya yang melawan Allah Ta'ala mau dia diadab. Nah, itu sudah menjadi pembawaan. Nah, jadi sudah menjadi pembawaan bahwa orang yang melawan Allah Ta'ala dia diadab. La yukhaffafu anhumul adab, tidak usah diringankan. Azab itu sudah sesuai, gitu ya. Jazaan wifaqah kata Allah Ta'ala. Jazaan wifaqah. Nah, balasan itu sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka mau menikmati rezeki dari Allah Ta'ala, segala macam rezeki, baik bentuk fisik yang bagus, akal yang sehat dan sebagainya, nikmat berupa materi dan segalanya, oksigen dan sebagainya. Tiba-tiba tidak mau mentaati Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala katakan jazaan wifaqah. Nah, walahum yunzarun, tidak perlu lagi ditunda. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadabnya. Jadi hendaknya kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita baca pada sebelumnya, hendaknya kita bersabar, gitu ya, di dalam mentaati Allah Ta'ala. Isbiru, kata Rasulullah SAW, kalian yang sabar sampai kalian ketemu saya di al-haud, telaga al-kautsar. Nah, gitu ya. Hendaknya kalian bersabar sampai kalian ketemu saya di telaga al-kautsar. Sabar, gitu ya. Bangun malam sabar, baca Al-Quran sabar, gitu ya. Sabar baca Al-Quran, zikir sabar, gitu ya. Menjaga waktu sholat sabar. Nah, kok sholat lagi lah, gitu ya. Sabar, semua ini kesabaran lah, gitu ya. Wasbir, kata Allah Ta'ala, wa ma sabruka illa billah. Sabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita bersabar untuk apa? Kenikmatan yang panjang. Nah, begitu ya, untuk kenikmatan yang panjang. Nah, kalau Allah katakan kepada orang kafir, fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaan bima kanu ya'malun. Silakan kalian tertawa di dunia ini, nanti menangisnya panjang. Orang kafir itu menangisnya panjang, gitu ya, menangisnya panjang karena tidak sabar di dunia inilah. Nah, kalau kita tidak sabar, sayang. Waktu yang seharusnya menjadi pahala kita sia-siakan dengan berbicara dan sebagainya. Hati kita yang mestinya bisa mentaati Allah Ta'ala, takut pada Allah Ta'ala, tidak kita gunakan. Hati kita itu istimewa. Hati kita itu bisa kita gunakan untuk takut pada Allah Ta'ala. Tidak takut, sayang. Kalau hati kita tidak sampai takut, sayang. Apa yang terjadi? Kegelisahan. Orang beriman tidak. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir dia tenang, merasakan kenikmatan dia. Nah, dengan mengingat Allah Ta'ala, dengan mentaati Allah Ta'ala, merasa tenang dia. Nah, begitu ya. Adapun cobaan orang kafir juga sama kok. Nah, tetapi mereka menderita di dalam, gitu ya, di dalam hidupnya. Ini harus kita pahami. Nah, gitu ya. Selanjutkan, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa Ar-Rahmanur Rahim. Singkat ayat ini, ayat 163. Tuhan kalian itu artinya yang satu. Nah, gitu ya. Apa? Ketundukan hanya satu, Allah Ta'ala. Kenapa kok saya harus tunduk pada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tidak mengatakan Al-Qahhar, gitu ya, Al-Qahhar, Al-Jabbar, tidak. Ar-Rahmanur Rahim, yang penyayang Allah Ta'ala. Kita itu butuh dikasihani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita butuh dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya Allah Ta'ala menyayangi kita lah. Sayangnya Allah Ta'ala itu turun saat kita itu gitu ya, mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Hal yang tidak nyaman, ya sakit, ya kehilangan apa yang kita cintai, tidak dapat yang kita butuhkan. Turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Gunanya kita oleh Allah Ta'ala ditarik apa yang kita sayangi, yang kita butuhkan itu agar apa? Kita mohon rahmat Allah Ta'ala. Itu terjadi waktu segala yang kita butuhkan, yang kita nikmati itu hilang lah. Di situ kita butuh rahmat Allah Ta'ala lah. Jadi hendaknya kita itu yang pandai-pandai memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Tapi jangan hanya rahmat di dunia ini saja, rahmat di akhirat juga. Oleh karenanya Allah Ta'ala punya 100 rahmat, 1 di dunia, 99 di akhirat. Kenapa? Di dunia ini seekor hewan tidak nginjak anaknya dan sebagainya, kita selamat di dunia dan sebagainya. Tapi di akhirat orang-orang yang mestinya masuk neraka oleh Allah Ta'ala diselamatkan dari api neraka. Begitu ya. Dengan syafaatnya Nabi,
dengan syafaatnya malaikat, dengan syafaatnya orang beriman, terakhir syafaatnya Allah Ta'ala, keluar dari malaikat, keluar dari neraka. Nah, di mana orang kafir mengatakan rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir waktu melihat orang beriman keluar dari neraka, mereka berharap coba saya bisa beriman dulu, saya tidak di sini lah. Apa mesti ke neraka? Tidak. Ya Allah saya butuh syafaatnya Nabi. Di mana? Di neraka. Tolong ya Allah saya jangan pakai mampir neraka lah. Saya berdoa gitu ya, yang diajarkan Nabi SAW. Tapi ya Allah tolong saya tidak pakai mampir neraka lah. Begitu loh, target kita itu tidak pakai mampir neraka, jangan. Nah, kita mengeluarkan orang dari neraka iya, tapi kalau kita dikeluarkan jangan lah. Minta dan dibuktikan. Nah, dibuktikan dengan banyak berbuat baik. Takutnya itu sekarang, bukan nanti di akhir ada gunanya takut. Sekarang takut ada gunanya lah. Makanya Allah mengatakan ilal khosyin, orang yang takut, gitu ya. Yang alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang mereka yakin mereka akan ketemu Allah Ta'ala lah. Begitu ya, yang mereka yakin bahwa mereka itu nanti akan ketemu Allah Ta'ala lah. Begitu ya, keyakinan kita itu nantinya di dunia akan meringankan segala apa yang kita alami. Nah, itulah penjelasan mengenai kesabaran, mengenai ilmu yang patut kita camkan dalam diri kita agar kita selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.